Oke, ya. Jadi karena lahirnya Muhammadiyah itu juga lika-liku, ya, banyak tantangan yang dihadapi baik oleh pemerintah penjajah maupun masyarakat, ya kan? Kita yang hidup sekarang sih enak-enak saja ya, ngerti-ngerti Muhammadiyah besar ya, Muhammadiyah besar. Kalau dilihat sekarang Muhammadiyah sudah punya aum begitu banyak, ada rumah sakit, ada sekolah, di Solo ada UMS yang begitu besar, di Semarang ada Unimus, ya, ada rumah sakit. Di Semarang itu rumah sakit apa? Mana nih ya? Itu kita yang generasi sekarang melihatnya wah besar, ya. Padahal untuk menjadi besar seperti itu butuh perjuangan, ya, butuh perjuangan. Benar ini. Ya, bapak-bapak atau tokoh-tokoh Muhammadiyah itu di dalam berjuang membesarkan Muhammadiyah itu dibutuhkan keikhlasan. Itu yang perlu kita tiru. Seperti Muhammadiyah di Demak itu kan, meskipun anggotanya sedikit, ya, tetapi di sini berani mendirikan amal usaha seperti rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Nah, sejarah Muhammadiyah itu dari kecil menjadi besar itu begitu. Itu berawal dari kegigihan para pendiri, para pimpinan di sana. Ya. Kita jangan berharap Muhammadiyah begitu saja tanpa ada usaha-usaha yang maksimal. Lah, usaha-usaha itu dimulai dari seperti kalian ini. Ya. Seperti kalian ini. Kebetulan ini usianya masih usia rata-rata SMA ya, ini ya. SMA ya. Yang masih SMA, Aco? SMA. Benar itu, SMA? Masa iya? Ya, yang sudah S1? Coba, yang sudah S1. 1, 2, 3, 4, 5. Ini? Oh gitu, ya. Ya. Artinya mumpung Anda masih muda, ya, masih cukup waktu, dan Anda masuk di sini, ya, masuk di namanya organisasi Pemuda Muhammadiyah. Anda tahu Pemuda Muhammadiyah adalah pemuda di bawah Muhammadiyah. Artinya siap-siap Anda masuk di organisasi Muhammadiyah. Ya, nanti di sesi akhir akan kami sampaikan mengapa kita pilih Muhammadiyah, ya, terkait dengan ideologi. Jadi ini saya bicara sejarah ini sekilas saja, nanti bisa minta panitia nanti di-share saja ya. Anda harus banyak sejarah-sejarah Muhammadiyah, ada Muhammadiyah dan langgarnya, kemudian sejarah singkat Muhammadiyah harus dibaca. Tanpa membaca sejarah-sejarahnya para pendiri Muhammadiyah, ya, Anda belum bisa paham betul ide-ide Muhammadiyah. Ya, perlu dibaca. Tapi kalau saya sampaikan di saat ini, waktunya habis nanti. Ya, untuk sejarah Muhammadiyah, sementara itu, ya, saya akan baca bisa banyak membahas soal ideologi saja dulu, ya. Jadi yang penting tadi bahwa sejarah berdirinya Muhammadiyah dari sisi tanggal tadi 18 November tahun 1912, kemudian hijriahnya adalah tanggal 18 berapa tadi? 8 Dzulhijjah, ya. Tahun 1332 tadi. Kemudian latar belakangnya tadi adalah karena situasi waktu itu, ya. Itu dulu. Nanti kalau misalnya diskusinya bisa ditanyakan. Akan saya sambung dari ini, ya. Ideologi Muhammadiyah. Baik. Ya. Ini latar belakang atau alasan-alasan kenapa kita memilih Muhammadiyah itu penting, ya. Ini di Indonesia itu kan ada 2 organisasi besar, Muhammadiyah dan NU. Kebetulan lahirnya hampir barengan, ya. Yang NU siapa dah tahu? Lahirnya tahun berapa? 1926. 26 loh ya.
Muhammadiyah lahir 1912. Duluan mana itu? Duluan Muhammadiyah. Selisih berapa itu? 6 likur ya, tekan rolas, hampir 24. Ya. Ya, 14 ya. 14 tahun. Ternyata kalau 14 tahun waktu yang cukup panjang loh. Ya. Jadi dari sisi usia Muhammadiyah lebih tua. Kalau lebih tua berarti lebih banyak asam garam, ya, lebih banyak mengalami asam garam. Ya. Nah, tapi kondisi real dari sisi kuantitas jumlah ya, NU ternyata lebih banyak, ya kan? Kita mengakui apa tidak? Kita akuilah ya, jumlah anggota NU lebih banyak. Ya. Tetapi janjane kalau mau didata ya, Muhammadiyah juga banyak sebetulnya. Ya. Tetapi dari sisi anggota resmi itu kan jeneng resmi kan harus punya nomor anggota kartu itu. Tapi tidak banyak yang punya nomor anggota, enggak banyak, ya. Kalau di tetangga kita NU itu ada semacam keharusan untuk punya nomor baku anggota, KTA lah gitu. Tapi kalau di Muhammadiyah dipaksakan kudu duwe kartu anggota ya. Itu kadang-kadang ya berat juga ya. Gelem golek KTA iki nak pengen mlebu sekolah Muhammadiyah. Atau kepengen ngleboni karyawan Muhammadiyah. Ya, gitu. Memang latar belakang Muhammadiyah diadakan itu kan tadi ingin memperbaharui kondisi masyarakat yang tadi. Artinya apa? Bahwa ini sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru itu tentu ada rintangan dan hambatan. Ya, itu. Nah, secara teologis alasan kenapa kita memilih Muhammadiyah, yang pertama adalah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Itu alasan teologis. Siapa yang sudah hafal surat Ali Imran ayat 104? Coba tunjuk jari. Itu alasan teologis. Alasan dasar kita milih Muhammadiyah. Sing santri Darussalam. Coba langsung. 104 Ali Imran. Coba Mas. Enggak hafal? Ya. Coba. Au. Oke, betul ya. Jadi itu salah satu ayat di dalam surat Ali Imran ayat 104. Ini maaf ini sudah jam 14 ini gimana? Masih itu. Kamu nanti disambung dengan diskusi tidak apa-apa. Gitu ya. Makanya saya kayak buru-buru waktu ya. Gitu ya. Jadi saya kelingan kalau ikut pas acara dulu di IPM namanya Tarunah Melati ya. Karena disiplin sekali waktu itu. Jadi ingatan saya kan waktu itu Tarunah Melati, disiplin banget itu. Ya, ternyata dicak sekarang susah ya. Ya, jadi waktunya juga tepat gitu. Ya, waktu materi, waktu hadir itu tepat sekali waktu itu. Ya, tapi oke lah, ya sudah saya mengikuti. Jadi itu alasan kenapa kita memilih Muhammadiyah. Itu perintah Allah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ya. Agar supaya atau hendaklah ada di antara kamu sekalian ya, segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan. Yad'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah hal kemungkaran. Itu perintah. Ya, ini alasan teologis bahwa kita ikut bergabung di Muhammadiyah adalah karena perintah Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Adalah segolongan kamu sekalian ada yang mengajak kepada hal kebaikan. Ya.
wa yanhauna 'anil munkar dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lah, kita kalau mau beruntung, bergabunglah pada kelompok yang mengajak kebaikan ini, gitu loh. Ya, itu alasan yang mendasar. Maka disebut alasan teologis. Itu. Nah, Anda semua ini harus siap ini, begitu ikut ini Baitul Arqam, ya. Ini nanti jangan-jangan di belakang hari ada faktor X sehingga aku melu Muhammadiyah ini gelo apa ya? Ya. Kira-kira gimana? Gelo apa tidak kira-kira ya? Ini. Jadi alasan teologis ini yang kenapa kita ikut bergabung di Muhammadiyah, karena ini adalah perintah Allah gitu. Ya. Kalau kita mau beruntung, bergabunglah kepada sekumpulan umat, segolongan umat ini yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah hal yang mungkar. Itu. Ya. Kalau sudah ada sekelompok, ini termasuk kalau dikatakan fardu itu fardu apa ini? Fardu kifayah atau fardu ain ini? Ya. Kalau fardu ain berarti kewajiban individu ya. Kita itu kalau mengartikan fardu kifayah kita contohnya wong nyolati jenazah tok ya toh. Waktu itu kalau saya sekolah itu coba berikan contoh fardu kifayah. Menghormati jenazah gitu ya. Nah, ini termasuk fardu apa kira-kira? Termasuk fardu kifayah atau tidak? Termasuk ya? Bayangkan kalau seandainya orang ana sekelompok babar blas sing mencegah atau mengajak kebaikan ya dan mencegah kemungkaran, yang terjadi apa? Kemungkaran akan terjadi di mana? Mana? Ya. Lah berhubung wis ana kelompok-kelompok yang menyuruh kebaikan ini ya, maka secara tadi di sisi dari kewajiban fardu kifayah itu sudah gugur karena sudah ada kelompok. Lah kita jangan hanya penonton gitu loh. Meskipun wis ana kelompok wis aku tak ning mburi wae. Nah, kita ikut bergabung. Nah, gitu. Jadi ini insya Allah ini sebuah perintah dan kewajiban juga ya untuk bergabung kelompok manusia yang menyeru kebaikan. Dan insya Allah kalau kita ikhlas kita akan menjadi bagian yang beruntung. Ya, itu alasan teologis. Sekarang alasan ideologis. Ya. Yang pertama, bahwa Muhammadiyah dalam memahami Islam berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak terikat dengan aliran teologis. Ya, mazhab fikih, tarekat sufiyah apapun. Jadi Muhammadiyah di dalam umat Islam ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Tidak terikat pada mazhab apapun. Ada mazhab Syafi'i, mazhab. Jadi kita nggak terikat. Artinya apa? Meskipun banyak mazhab, tetapi itu menjadi bagian dari kajian kita. Ya, itu. Kita tidak bermadzhab, tidak. Dasar kita tadi Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Tetapi ada mazhab-mazhab adalah bagian dari kajian kita. Itu. Kemudian alasan yang kedua, Muhammadiyah mencirikan diri sebagai gerakan tajdid. Tadi pada saat pembukaan kami sampaikan. Muhammadiyah ini gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Artinya apa? Pembaharuan. Ya. Artinya kemodernan itu. Ya. Nah, kalau soal dakwah ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu kan sudah ada di dalam atau perintah-perintah dalam tadi Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi tasdid ini mengkhususkan di bidang keduniawinan. Keduniawian, tasdid, pembaharuan. Artinya apa? Islam biar menjadi maju dan modern gitu loh. Tadi di latar belakangnya apa? Wong Islamnya akan sing terbelakang. Ya, maka Muhammadiyah lahir dalam rangka memodernkan orang-orang Islam. Sehingga sekarang ada gerakan
berkemajuan. Begitu. Nah, di bidang tajdid oleh Profesor Yunahar yang sudah meninggal itu, ya, Muhammadiyah menyusung menjadi dua, soal purifikasi dan dinamisasi. Purifikasi artinya pemurnian gitu. Sedangkan dinamisasi artinya tadi kemodernan. Ya. Nah, yang purifikasi apa yang dimurnikan? 3 hal. Yang pertama adalah di bidang akidah, orang Islam tidak boleh syirik. Jadi orang Islam itu harus mengesahkan Allah. Orang Islam itu kalau masih bercampur akidahnya dengan non Allah, selain Allah, berarti termasuk syirik. Ini yang perlu dimurnikan. Ya. Orang Islam kok isih sering ning dukun misalnya, ini perlu ditanyakan ke Muhammadiyahnya. Ya, jadi akidah dari sisi Muhammadiyah menjauhkan dari perdukunan. Ya. Jadi banyak ini orang-orang di sekitar kita di luar sana yang tidak bisa lepas dari perdukunan. Ya, misalnya dagang gitu toh, ben dagangin laris gitu toh, melayuni ning dukun. Ya. Kemudian ada acara apa begitu, biar jauh dari gangguan-gangguan setan, melayuni ning dukun. Ya. Kemudian ada juga yang mau punya kerja begitu, ya, Pak, aku mau punya kerja hari ini, yang kira-kira tolong minta hari yang tidak jauh dari gangguan-gangguan setan, bisa begitu. Lari ini dukun. Orang tuh kalau sudah nggak bisa lepas dari perdukunan, berarti tauhidnya dipertanyakan. Ini yang mau diperbarui Muhammadiyah. Ya, maka secara tauhid Muhammadiyah harus, ya, itu hanya satu-satunya Allah yang menjadi landasan kita di dalam beribadah atau di dalam aktivitas apapun, harus selalu karena Allah. Kemudian purifikasi atau kemurnian yang kedua adalah di bidang ibadah. Ya, lah di sisi ibadah ini Muhammadiyah tadi bersumber dari sumber yang asli, Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Maka Muhammadiyah menjauhkan dari sifat-sifat taklid, menjauhkan dari hal-hal yang sifatnya bid'ah. Apapun ibadah yang tidak ada dasar atau contoh dari Rasulullah, ya, itu dianggap bid'ah. Ibadah loh ya. Gitu. Jadi Muhammadiyah itu yang mengatakan bid'ah itu hanya di bidang ibadah madhah. Tapi dalam hal keduniawian yang sifatnya adalah memperbarui, itu tidak ada bid'ah. Ya, kalau soal-soal dunia, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda lebih tahu duniamu, gitu. Orang di luar sana kadang-kadang bicara nyinyir gitu, ya, kepada orang Muhammadiyah, sidik-sidik bid'ah, sidik-sidik bid'ah kan gitu, gitu. Nak ngono, awakmu nak munggah kaji, berangkat haji, naik saja, naik kapal saja, atau naik unta, atau naik kuda, ya. Jadi seolah-olah hal-hal yang sifatnya modern itu, ya, Muhammadiyah nggak kenal itu. Padahal di Muhammadiyah dibedakan endi sing bid'ah, ya, endi yang tidak bid'ah itu. Jadi yang bid'ah itu adalah hal-hal yang sifatnya ibadah mahdhah. Ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, itu sudah harus mengikuti salate, puasane, hajine, itu contoh-contoh dari Rasul harus diikuti. Ya. Tapi kalau di luar itu saya mengada-ngada, ya, itu bid'ah. Ya, tapi kalau hal keduniawian kita boleh bid'ah, ya, yang baru-baru boleh. Ya, oke. Tak tambah sedikit, itu soal ibadah. Ini penting, soal bagaimana posisi Muhammadiyah ini hal negara.
ya. Ini. Jadi Muhammadiyah ikut membidani lahirnya negara ini. Muhammadiyah itu tidak radikal dan tidak liberal. Ya, ingat. Muhammadiyah itu ambil jalan tengah. Ya. Muhammadiyah dalam bernegara tidak menggunakan model struktural, kudu negara syariah enggak. Tapi Muhammadiyah mengedepankan kultural. Ya. Itu yang dikedepankan. Jadi Muhammadiyah tidak harus masuk di negara melalui struktur kekuasaan tidak. Tapi Muhammadiyah melalui pendekatan-pendekatan budaya. Piye Islam bisa dilaksanakan tanpa harus konfrontasi. Kan gitu. Ya, itu. Muhammadiyah menjaga jarak yang sama antara partai politik. Karena Muhammadiyah bukan partai politik. Maka Muhammadiyah ada di mana-mana di partai politik. Di Golkar ada, di PDI juga ada mungkin, di PAN apalagi yang membidani, ya. Itu. Di partai PKS juga ada. Ya. Jadi Muhammadiyah jarak yang sama. Semua partai politik sama. Ya, itu. Lah ini penting. Karena apa? Karena kalau Muhammadiyah sudah terikat pada partai politik, lah ini kan larinya kekuasaan itu. Ini repot, ya. Muhammadiyah dengan partai politik jarak yang sama. Sehingga adanya negara Pancasila ini adalah sesuatu yang sudah diakui adalah sebuah perjanjian. Ya, sebuah perjanjian para pendiri bangsa bahwa negara Indonesia dalam bernegara berdasarkan Pancasila. Kemudian kita diberi kebebasan ya untuk melaksanakan kewajiban kita atau perintah-perintah agama kita tentunya berdasarkan tadi Al-Qur'an, As-Sunnah yang sahih dan sebagainya. Itu. Oke, itu saja sedikit hal yang kami sampaikan. Ya, monggo nanti kita bisa diskusi ya. Tidak harus sampaikan semua karena nggak mungkin ini waktunya. Gitu, terima kasih. Ya, monggo waktu sampaikan kepada instruktur.